Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Proses pelepasan cincin yang melingkar di alat kelamin seorang pria di Kota Semarang berlangsung menegangkan. Terus bermanuver cari dukungan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Sapi jenis limosin milik warga Karanganyar terpilih jadi salah satu sapi kurban Presiden Joko Widodo. Petugas pemadam kebakaran membantu seorang pria melepaskan cincin yang terpasang di alat vitalnya. Petugas memotong cincin menggunakan gerinda. Ini parah. Tim regu penolong Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang bertindak ekstra hati-hati melepaskan cincin dari seorang pria. Apalagi cincin bukan berada di jari seperti biasanya, melainkan pada alat kelamin. Dari video yang beredar, petugas harus menggunakan gerinda untuk memotong cincin agar lepas dari alat vital. Tindakan penyelamatan dilakukan petugas setelah pria bernama Nur Syarifuddin, warga Kecamatan Meranggen, Demak, meminta bantuan petugas. Ia kewalahan melepas sendiri cincin yang dipasang pada alat vitalnya. Proses pemotongan cincin butuh waktu setengah jam. Petugas harus hati-hati agar gerinda tidak mengenai alat vital. Dan alhamdulillah kurang lebih sekitar setengah jam ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, dari catatan yang ada dari tim itu tidak ada cedera. Ya, ini alhamdulillah karena sebelumnya korban sempat diminta pihak rumah sakit agar pelepasan cincin dilakukan dengan cara dioperasi lantaran alat vital mulai membengkak. Namun akhirnya korban memilih jalan lain dengan melapor ke petugas pemadam kebakaran. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ya, warga Karanganyar lagi senang setelah salah satu sapi peliharaannya terpilih menjadi hewan kurban Presiden Joko Widodo. Sapi jenis limosin itu akan jadi hewan kurban di sebuah masjid daerah Kragan. Warga Pandaian Karanganyar ini tengah senang-senangnya. Bagaimana tidak, salah satu sapi dagangannya dibeli Presiden Joko Widodo. Sebenarnya ini bukan kali pertama sapi miliknya dilirik Presiden. Tahun sebelumnya sapinya nyaris dibeli tetapi karena terpapar penyakit mulut dan kuku, pembelian kurban tertunda. Berkaca dari pengalaman, kini Suparno menjaga betul kebersihan kandang dan kesehatan sapi-sapinya. Usahanya pun terjawab. Dari 5 sapi yang diajukan, sapi dengan bobot 620 kg kini lolos administrasi dan uji kesehatan. Dari 10 ekor ini yang termasuk betul-betul sehat hanya 1 ekor. Itu proses awal dari kenapa sapi kami masuk dalam kategori untuk kurban beliau Bapak Presiden. Sapi berbobot 6,2 kuintal dibeli dengan harga Rp49 juta. Kini pria berusia 53 tahun rajin membawa sapi yang sudah dibeli Jokowi. Jika biasanya diberi pakan sekali, kini menjadi 3 kali dalam sehari. Hal ini untuk menjaga kesehatan dan bobot sapi. Rencananya sapi kurban Jokowi akan dikirim ke Masjid Kauman Karanganyar mendekati Idul Adha. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Di sisi lain, peternak sapi di Karangpandan Tengah bersedih karena sapi miliknya gagal dibeli Presiden. Bobot sapi yang tidak mencapai 1 ton jadi penyebabnya. Meski sudah legowo, pemilik ternak menuntut pertanggungjawaban karena ekor sapinya tidak bisa bergerak usai diambil sampel darahnya. Sukasno kembali gigit jari. Usai sapi peliharaannya gagal dibeli Presiden Joko Widodo, untuk kedua kalinya sapi berjenis peranakan ongole miliknya batal jadi hewan kurban Presiden Joko Widodo. Batalnya pembelian tahun ini karena bobot sapi kurang dari 1 ton, hanya 810 kg. Sementara tahun sebelumnya batal karena petugas menemukan cacing. Kabar pembatalan pembelian sapi ia terima pada Senin lalu.
Hal ini tentu membuat Sukasno kecewa. Jika sapi berbobot 8,1 kuintal jadi terjual, Kasno berencana melepas dengan harga 72,9 juta rupiah. Selain itu, ia meminta tim pemeriksa kesehatan untuk bertanggung jawab karena ekor sapinya tak bisa bergerak usai diambil sampel darah oleh tim kesehatan hewan. Tapi saya juga mau menuntut Pak, karena apa? Sapi saya setelah diambil sampelnya itu ekornya cacat gitu. Tadinya sapi itu kalau buang kotoran itu bisa langsung bersih, tapi kalau sekarang nggak bisa, ekornya nggak bisa sama sekali untuk bergerak ke kanan kiri. Itu kalau Jawane nyabet kiwa tengen mbak laler itu udah nggak bisa, bisanya cuma lenggok-lenggok tak. Jadi ngangkat juga nggak bisa. Menanggapi tuntutan Kasno, Kepala Balai Inseminasi Buatan Ungaran mengatakan akan menghadirkan dokter hewan untuk mengecek kondisi sapi. Terkait dengan tanda kutip itu mungkin keluhan ya, keluhan dari Pak Kasno terkait dengan diindikasi mungkin di ekornya itu, biar dokter hewan yang kan ahlinya di bidang kesehatan ya, misalkan nanti ini demikian, ini yang biasakan mereka. Kami dari peternakan hanya fasilitasi di situ. Pembatalan pembelian sapi milik Kasno karena pihak Setpres mencari sapi dengan bobot 1 ton. Sementara bobot sapi milik Kasno hanya 8,1 kuintal. Kini petugas masih mencari sapi berbobot 1 ton untuk menjadi hewan kurban Presiden Joko Widodo. Selain sapi Kasno, ada 9 sapi lain yang dicek kesehatannya dan dinyatakan lolos. Ke-9 sapi dibagi dalam 2 kategori, di bawah dan di atas 8 kuintal. Seluruh sapi akan didistribusi ke masjid dan pondok pesantren yang ada di wilayah Jawa Tengah. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo dan Karanganyar. Tak hanya sebatas memberi konsumsi yang cukup, menjaga kebersihan kandang dan pemberian vitamin untuk hewan kurban juga perlu. Selain itu, sidak cek kesehatan hewan kurban juga rutin dilakukan agar sapi tidak diperjualbelikan. Membersihkan kandang sapi menjadi hal yang rutin dilakukan peternak sapi di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Tak hanya membersihkan kandang, peternak juga memandikan dan menjemur sapi. Bahkan mereka mendatangkan dokter hewan untuk mengecek kesehatan sapi hingga memberikan vaksin. Perlakuan khusus ini agar berat badan sapi terus naik dan memiliki daya tahan tubuh yang baik sehingga layak menjadi hewan kurban saat Idul Adha nanti. Ditambah lagi bisa menambah nilai jual karena sapi sehat dan bersih. Jadi termasuk obat-obatan untuk rutinitas atau obat rutin vitamin atau antiparasit kita selalu sedia. Ada obat-obat khusus di saat sapi mengalami kendala, insya Allah kita juga selalu tersedia. Ada ratusan sapi berbagai jenis yang dijual di sini. Bobotnya mulai dari 4 kuintal hingga 1 ton. Harga jualnya dimulai dari 27 juta hingga 100 juta rupiah. Dalam sebulan terakhir, peternak kebanjiran pesanan sapi berbobot di atas 8 kuintal. Penjualan tahun ini pun naik 50%. Sementara di Solo, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan gencar memeriksa kesehatan hewan kurban. Seperti di tempat penampungan sapi daerah Pajang. Petugas mendapati sejumlah hewan yang terjangkit sakit mata, sakit kulit, dan berkutu. Pengobatan sapi dan pembersihan kandang langsung diberikan. Beberapa sapi tak bisa dijual tahun ini, namun sebagian lagi masih layak jadi hewan kurban. Kalau yang di sini ada 3 yang belum poal, artinya belum sah untuk dilakukan pemotongan selaku hewan kurban. Kan minimal misalnya 2 tahun untuk sapi dan 1 tahun untuk kambing ataupun domba. Kemudian untuk yang skabies ini ada 3 ekor, kemudian yang pilek ada 3 ekor. Kalau skabies tetap layak jual nggak? Layak. Usai diobati, hewan ternak yang sakit dipisah dengan yang sehat. Penemuan sejumlah ternak yang sakit tak hanya di daerah Pajang, ada pun di daerah Mojosongo. Warga diminta cermat saat membeli hewan kurban. Yulianto dan Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Semarang dan Solo. Kita ke informasi lainnya, DPRD Kota Salatiga menyulap jalan raya menjadi panggung untuk lenggak-lenggok para model. Acara itu merupakan ajang Bung Karno Fashion Street dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno. Inilah
penampilan para model yang berlenggak-lenggok di Jalan Sukowati, tepatnya di depan kantor DPRD Salatiga. Para model dan desainer memamerkan karyanya dalam ajang catwalk Bung Karno Fashion Street yang bertema kebangsaan. Bukan hanya model profesional, ada pula model dadakan. Meski dadakan, baju yang dikenakan digarap serius oleh para perancang busana profesional. Perancang busana yang terlibat diantaranya Bayu Ramli, House of Hasto, Soramata, Uzi Fauziah, Dadang Kusdarto, Sugeng Waskito, Liza Supriyadi, dan Arfana. Mantan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi juga ikut tampil dalam ajang ini dengan mengenakan busana karya Hasto. Enggak pernah, ini perdana, jadi sekali lagi ini pertama kali model dadakan hari ini. Ini karyanya Hasto, House of Hasto, jadi mengambil tema kebangsaan, kebudayaan, dan ini motif dari Bali. Acara yang melibatkan desainer sepulau Jawa ini mengusung beragam karya batik khas Indonesia. Memang setiap tahun kita lakukan, tapi kali ini memang kita lakukan di jalan sebagai salah satu dari kegiatan memperingati bulan Bung Karno. Memang ada beberapa target diharapkan kalau yang fashion strip ini kita lakukan untuk seluruh masyarakat. Tapi isu yang kita angkat adalah kemandirian di bidang kebudayaan, berkepribadian di bidang kebudayaan. Ajang Fashion Street ini merupakan rangkaian acara dalam memperingati Bulan Bung Karno. Melalui acara ini diharapkan masyarakat bisa memahami ideologi serta lahirnya Pancasila yang diprakarsai oleh Bung Karno. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.